Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang terhormat BKM Masjid An-Nurul Hakimiyah Al-Ustaz Zulhaji Siregar SE. Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana Ia telah memberikan kita nikmat kesempatan kesehatan sehingga kita bisa berhadir di masjid yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka menjalankan rutinitas bulanan kita atau tahunan kita, sholat tarawih berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Salawat bertangkaikan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ia telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang menderang yang diterangi iman dan takwa. Langsung saja, adanya saya di masjid yang tercinta ini ingin menyampaikan sedikit wawasan atau kultum yang berjudul halal bihalal. Mungkin seputar Ramadan saya akan membawakan judul tentang halal bihalal ini mungkin agak populer di kalangan Indonesia atau di telinga orang-orang sekitaran kita. Maka saya akan menjelaskan makna halal bihalal lebih terperinci. Kalau kita lihat ya Bapak Ibu sekalian, halal bihalal itu dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu artinya acara memaafkan pada hari Lebaran. Itu KBBI menurut versi Indonesia. Kalau versi Arab itu lain lagi. Karena tuh halal itu banyak. Bahasa Arab tuh artinya banyak, luas. Dari kata halal yahillu halal itu bisa jadi artinya mencairkan, membuka. Banyak Bapak Ibu sekalian. Bahasa Arab tuh luas. Itu mengapa Allah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, artinya luas. Oke Bapak Ibu sekalian, kita tidak menemukan dalam Al-Quran atau hadis sekalipun itu tentang halal bihalal. Karena ini kontroversi, populernya cuma di Indonesia Bapak Ibu sekalian. Istilah tersebut memang khas di Indonesia. Bahkan boleh jadi pengertiannya akan kabur di kalangan yang bukan bangsa Indonesia seperti Arab, Suriah, Iran, Irak, Jordan, Palestina. Itu nggak ada makna halal bihalal. Cuman di Indonesia aja buat kayak gitu. Tradisi mungkin. Kalau kita bahasanya tradisi ya Bapak Ibu. Walaupun yang bersangkutan paham ajaran agama dan bahasa Arab, kurang ajaran agama apalagi orang-orang Arab. Kenapa nggak ada halal bihalal? Itu maksudnya. Halal yang oleh para ulama dipertentangkan dengan kata haram, apabila diucapkan dalam konteks halal bihalal akan memberikan kesan bahwa dengan acara tersebut mereka yang melakukannya akan terbebas dari dosa. Garis bawah, memberikan kesan bahwa dengan acara tersebut mereka yang melakukannya akan terbebas dari dosa. Dengan demikian halal bihalal menurut tinjauan hukum menjadikan sikap kita yang tadinya haram atau yang tadinya lagi berdosa gitu menjadi hal yang tidak lagi berdosa. Ini tentu baru tercapai apabila persyaratan lain yang ditetapkan oleh hukum terpenuhi oleh kata halal bihalal. Setelah Lebaran, Idul Fitri ini dinamakan halal bihalal. Kalau Idul Adha itu nggak ada halal bihalal. Namun tinjauan hukum ini mempunyai kelemahan. Hal itu tampak jika lebih jauh kita menelusuri makna kata halal dalam pandangan hukum. Makna-makna tersebut halal dari kata halal yahillu halal, artinya itu menyelesaikan problem atau kesulitan atau meluruskan benang kusut. Halal artinya meluruskan, memperbaiki, mencairkan yang membeku atau melepaskan ikatan yang terbelenggu. Dengan demikian kalau kita pahami kata halal bihalal dari tinjauan kebahasaan ini, seakan-akan kita menginginkan adanya sesuatu yang mengubah hubungan kita dari yang tadinya keruh menjadi murni Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Dari yang beku menjadi cair, dari yang terikat menjadi terlepas, lepas dari ikatan tali yang kuat tadi. Itu makna halal yang sebenarnya. Pengertian kebahasaan ini
dari tinjauan ditunjang dan dilengkapi ditunjang atau dilengkapi dengan pengertian ketiga, yakni dari tinjauan Qur'ani serta kesan-kesan penggunaan kata halal dalam Al-Quran. Sepanjang penelitian penulis ini saya mengutip dari kitab Quraisy Shihab, Profesor Quraisy Shihab dalam Al-Quran. Dia mengatakan bahwa kata halal dalam ditemukan dalam 6 ayat yang terdapat dalam 5 surah di dalam 6 ayat. 2 di antara yang dirangkaikan dengan kata haram dan kemudian dan dikemukakan dalam konteks kecaman negatif. Baca surah An-Nahl ayat 116 dan Yunus ayat 59. Sedangkan keempat sisanya selalu dirangkaikan dengan kata kulu makanlah, dan kata thayyibah yang baik. Perhatikan ayat-ayat yang saya bacakan ini Bapak Ibu sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiba. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba washkuru ni'matallah. Dalam Al-Quran kata kulu sering kita jumpai dalam arti gunakanlah, atau kata ahalla yang berarti menggunakan. Ahallallahu wa harramar riba misalnya, menggunakan. Sini artinya menggunakan ahal. Perhatikan firman Allah, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Orang-orang menggunakan harta anak yatim secara menganiaya. Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Profesor Abdul Hamid Mahmud memahami kata makan pada firman Allah yang berbunyi, wala ta'kulu mimma lam yuzarrismullahu alaih. Janganlah makan sesuatu yang tidak disebut di dalamnya besertanya nama Allah. Sebagai larangan makan dan melakukan aktivitas apa saja yang tidak didasari oleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian seluruh aktivitas yang dilakukan oleh kita semua hendaknya bersifat halal. Inilah agaknya yang menjadi sebab mengapa Al-Quran tidak hanya menuntut dari seseorang untuk memaafkan orang lain, tetapi Bapak Ibu sekalian lebih dari itu ya, yakni perbuatan baik terhadap orang yang pernah melakukan kesalahan terhadapnya. Dan dari sini pula dapat dipahami mengapa dalam Al-Quran dari 18 kali Allah menyebutkan cintanya terhadap orang-orang yang memiliki sifat-sifat terpuji dengan menggunakan kata yuhibbu di 5 tempat dalam Al-Quran. Yuhibbu di antara yang ditujukan kepada al-muhsinin, yuhibbul muhsinin, mencintai orang-orang yang berbuat baik. Bapak Ibu sekalian, dari sini pula kita dapat peroleh kesan bahwa halal bihalal bukan saja menurut seorang agar memaafkan orang lain, bukan arti memaafkan orang lain, tetapi juga agar berbuat baik terhadap siapapun itu. Itulah landasan filosofis dari semua aktivitas manusia yang dituntut oleh Al-Quran. Dan itu juga yang harus menjadi landasan filosofis bagi setiap orang yang melaksanakan halal bihalal. Hal tersebut sekaligus juga berarti bahwa hakikat yang dituju oleh acara halal bihalal tidak harus dibatasi waktu seusai Lebaran Idul Fitri. Hari-hari biasa pun bisa, setelah Lebaran, setelah Ramadan, Muharram, Shafar misalnya, bisa dilaksanakan halal bihalal bagi yang paham makna halal bihalal. Yang seperti saya jelaskan, halal itu artinya mencairkan yang membeku, melepaskan yang terbelenggu, dan memperbaiki yang rusak. Itu makna halal bihalal. Tidak harus dibatasi waktunya seusai Lebaran Idul Fitri, tetapi setiap saat serta menyangkut segala aktivitas manusia kapanpun itu. Walaupun memang harus diakui bahwa acara maafkan dan silaturahim itu sangat sesuai dengan hakikat pada momen Idul Fitri gitu. Nggak harus, memang udah tradisi di Indonesia ini memang begitu bapak-bapak ibu sekalian. Semuanya udah memang jadi tradisi, kebiasaan. Kayak halal bihalal tadi itu memang nggak ada di orang yang bukan Indonesia seperti Arab. Orang yang memang betul-betul memahami kata halal bihalal, orang yang paham agama, landasan agama, ajaran agama, itu tidak ada halal bihalal. Mereka memang mengadakan acara makan-makan
atau berkunjung kepada keluarga kerabat mereka, tetapi tidak menggunakan kata halal bihalal. Cuman di Indonesia yang menggunakan kata halal bihalal ini. Tadi intinya karena tradisi. Dan menurut KBBI tadi, halal bihalal ini Bapak Ibu sekalian acara memaaf-maafkan pada hari lebaran. Kalau menurut bahasa Arab, halal yahillu halalan, artinya berkesan bahwa memperbaiki yang rusak, mencairkan yang membeku, melepaskan ikatan yang membelenggu. Maksudnya apa Bapak Ibu? Ini mencairkan. Yang awalnya kita itu waktu puasa, sebelum itu banyak dosa lah kita ibaratkan kan. Banyak dosa. Kemudian kita dicairkan gitu. Dicairkan dengan mengunjungi rumah-rumah kerabat kita, saudara kita, tetangga kita, dan itu menjadi cair. Dari yang membeku menjadi dari yang cair dari yang beku menjadi cair, yang terikat menjadi renggang, terlepas, dari yang rusak menjadi yang baik gitu. Itu manfaatnya halal bihalal. Tapi tidak salah orang Indonesia menggunakan kata halal bihalal sebagai kegiatan yang populer di bulan Ramadan. Mungkin itu saja ya Bapak Ibu sekalian yang mungkin saya sampaikan kepada jamaah sekalian. Mungkin ada kurang atau mendapatkan kesalahan dari kata-kata saya, membuat tidak enakan hati Bapak Ibu sekalian. Saya meminta maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.